Halo semuanya, jadi pada video kali ini akan menjelaskan mengenai penciptaan modul beras, compensation dan juga payroll dengan modul payroll. Jadi selamat datang di tutorial terakhir terkait 15 dan pada tutorial ini kita akan membahas bagaimana modul payroll betul-betul dapat membantu perusahaan mengelola gaji karyawan secara efisien. Mulai dari konfigurasi struktur gaji sampai nanti otomasi dan jurnal gajinya sangat ngerti tutorial ini. Untuk setup, kita akan melakukan duplikasi database dari lab sebelumnya, yaitu lab appraisal. Kemudian kita akan mengaktifkan modul payroll dan payroll accounting dengan cara buka di modul application, kemudian mencari payroll, dan mengaktifkan kedua modul ini. Kemudian selanjutnya, pastikan user HANA memiliki akses sebagai manager di modul payroll. Nah, caranya dengan kita akan login sebagai administrator, kemudian masuk setting, manage user, dan cari HANA. Kemudian akan melakukan setting eh, untuk modul payroll itu sendiri. Pastikan settingnya adalah manager. Selanjutnya kita akan pastikan user masing-masing yaitu di sini adalah Pascim mempunyai akses official di modul payroll. Di sini modul payrollnya settingnya adalah official. Selanjutnya pada general overview kita akan punya struktur basic seperti berikutnya itu kita punya role categories, kemudian salary rules. Setelah itu ada salary rule structure, kita buat kontrak, kemudian payslip. Nah, sebelum kita mulai kita akan ambil sebagai manager, kemudian aktifkan developer mode pada setting di sini. Oke, masuk ke salary rule categories. Kita akan buat salary rule categories pada dengan cara masuk ke modul payroll, configuration, kemudian salary rule categories. Selanjutnya, ini adalah tampilannya. Nah, masukkan kategori bisa dengan klik wow. Kemudian karena data yang akan dimasukkan banyak, maka lebih gampang jika data itu diimport melalui sheets. Nah, pertama kita akan buat sheets dengan data berikut, ada name dan juga code-nya. Nah, kemudian kita masuk halaman salary categories, buka favorit, dan import information. Selanjutnya kita akan upload file sheets tadi dan lakukan tes. Nah, karena sudah valid, itu bisa input datanya. Nah, hasilnya sudah masuk seperti berikut. Jadi ini dalam hasil dari ruko kategori sudah banyak data yang kita masukkan. Masuk ke salary roles. Jadi setelah buat salary roles kategori ini, kita akan masuk ke mode payroll, configuration, kemudian salary roles. Kemudian, dan seperti ini, dan membuat roles baru itu bisa klik new dan itu sesuai kebutuhan. Ini ada roles baru namanya NHPPH 21. Jadi kita masukkan amount type-nya, amount-nya berapa. Juga di sini ada juga ya jabatan, kemudian masukkan juga eh, kebutuhan lainnya. Kalau di sini untuk gaji pokoknya itu mereka di Python code dan ada code di sini yaitu di mana result sama dengan kontrak atau nah karena eh, sudah salary karena sudah ada jadi kita akan edit sekarang dengan mengubah si code Python-nya. Di sini menjadi result sama dengan kategori slot anet slash 12 kurangi kategori slot PPH. Nah, karena masih banyak data yang perlu diinput, kita akan menuliskan dengan data yang ingin dimasukkan ini ada linknya kategori, kemudian type-nya, semuanya dan juga Python code-nya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data tersebut lewat import records di halaman salary rules. Lakukan tes, kemudian import dan hasilnya adalah seperti berikut. Semua datanya sudah masuk. Selanjutnya pergi ke net salary. Pada salary rules dan sesuaikan dengan gambar di bawah ini. Sesuaikan untuk debit account, ya, debit account kategori code, kemudian nah, kali ini betul-betul melakukan definisi yang jelas antara akun debit dan juga kredit untuk gaji bersih karyawan. Kalau debit account-nya belum ada, bisa dibuat seperti berikut. Jadi, seperti account name-nya, dan type-nya. Nah, masuk ke salary structure. Untuk salary structure, kita bisa masuk ke menu payroll configuration, kemudian salary structure. Klik new untuk buat structure baru. Dan isi seperti berikut. Jadi isi name-nya, salary PT kita, referensinya, kemudian masukkan rules yang udah kita buat tadi semuanya.
Nah, untuk masuk ke bagian kontrak. Jadi kita akan buat kontrak pada employee. Jadi kebutuhan yang ada pada payslip. Untuk mengakses kontrak itu bisa klik kontrak pada modul employee. Kemudian hasilnya seperti ini. Nah, kita pilih user kasih. Kemudian setelah masuk di sini, kita bisa create lewat penjelasannya ke kiri atas. Kemudian klik create untuk buat kontrak baru. Di sini diisi sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada code-nya, kemudian ada kontrak start date, end date, terus future type-nya, working schedule, dan lain-lain. Bisa diisi sesuai kebutuhan. Nah, jika jurnal belum ada, kita bisa create dengan kita buat jurnal nih. Oh, masukkan create account, lost account, dan di in sequence-nya. Nah, setelah itu, setelah ada kontraknya, kita bisa ubah status kontraknya menjadi running dengan bagian di atas ini. Kita pencet aja running, kemudian statusnya akan berubah menjadi running. Masuk ke bagian terakhir yaitu payslip. Untuk buat payslip itu kita masuk ke modul payroll, kemudian employee payslip, lalu klik new. Nah, untuk payroll kita bisa pilih user kita yaitu Hasim. Nanti akan terisi seperti ini. Nah, setelah masuk sini kita bisa klik import sheet yang ada di sini. Dan setelah itu akan muncul seluruh salary rules yang udah kita buat sebelumnya di bagian salary computation. Bahkan seluruh field ini tidak bernilai 0 di bagian kanan ini. Jika sudah semua sudah benar, kita bisa lanjutkan ke posting berikutnya. Pada session counting information bagian sini, kita bisa pilih payroll-nya di bagian salary journal. Kemudian selanjutnya jika sudah kita klik confirm di kiri atas dan hasilnya akan berubah jadi seperti berikut. Statusnya berubah menjadi dan di sini. Kemudian kita bisa melihat accounting entry berupa bukti bahwa payslip itu sudah diposting dengan cara kita tekan accounting entry-nya yang di bagian sini. Nanti hasilnya akan terbuka seperti berikut. Terakhir, kita bisa login dengan akun employee masing-masing, yaitu di sini login sebagai Hasim dan lakukan pengecekan apakah payslip tersebut bisa dibuka dan dilihat. Caranya adalah masuk setelah login, kita buka modul payroll, kemudian buka payslip yang udah dibuat. Di sini ada payslip yang sudah dibuat untuk Hasim, kemudian dibuka hasilnya seperti ini. Nah, step tersebut menjadi step terakhir dalam tutorial compensation dan juga payroll dalam modul Excel. Lanjut ke bagian perpajakan, di sini dijelaskan secara apa dimaksud dengan PPh 21 dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi, PH21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang atas pekerjaan atau jasa yang dilakukannya di dalam negeri, yaitu Indonesia. Dan pajak ini biasanya dikenakan saat menerima gaji dari pekerjaan. Pajak ini penting bagi negara karena apa? Karena untuk membiayai program pembangunan dan juga pelayanan publik di negara. Nah, PPh 21 sendiri dihitung dengan menghitung penghasilan bruto yang kemudian dikurangi dengan potongan menjadi eh, PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP itu kemudian akan dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kemudian kita bisa menghitung pajak yang berhutang berdasarkan tarif progresif yang berlaku, di mana tarif pajak akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya PKP tersebut. Kemudian, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP itu berbeda persentasenya dan apa tujuannya. Perbedaannya itu merupakan hasil pertimbangan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang adil. Nah, caranya berbeda. Untuk JHT atau jaminan hari tua itu berupa uang tunai yang dapat diambil oleh pekerja ketika masuk usia pensiun, mengundurkan diri, atau juga mengalami PHK. Nah, iuran ini persentasenya lebih besar karena saldo yang terkumpul eh, karena persentasenya ya, iuran ini memiliki persentase lebih besar agar saldo yang terkumpul itu cukup signifikan untuk mendukung kebutuhan hidup karyawan setelah pensiun. Sedangkan kalau JP itu jaminan pensiun merupakan manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan secara berkala pada peserta setelah masuk ke usia pensiun. Nah, iuran ini punya persentase lebih kecil karena didapatkan dari akumulasi dana jangka panjang dan akan diberikan secara bertahap. Sehingga masyarakat karyawan tidak menghabiskan dana saat pensiun. Nah, secara umum sendiri, perbedaan persentase ini ada untuk menyeimbangkan kebutuhan sesuai jangka pemberian iuran dan juga meringankan beban dengan menetapkan iuran yang proporsional sesuai kebutuhan masing-masing iuran. Kemudian pada bagian terakhir,
Lakukan eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR ingin melakukan import bagi data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan BI. Jadi sebelum melakukan import bagi data, di sini saya mengekspor kontrak yang ada untuk membantu membuat kerangka kontrak yang akan di sini ekspor data berikut ada name, employee, start date, end date, dan lain-lain. Nah, setelah dapat sheet-nya, kita bisa isi data lainnya. Di sini kita buat kontrak name 2, 3 untuk employee berbeda dan diisi dengan data lainnya. Nah, untuk data lebih lengkapnya bisa diakses melalui sheets yang ada dan tertaut di sini. Jadi akhir dari tutorial dari U16 untuk compensation dan juga payroll. Terima kasih.